Perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur bukan hanya sebuah keputusan besar dan cerdas, akan tetapi juga merupakan keputusan urgensi yang secara realita penduduk daerah khusus Jakarta sudah dapat dikatakan sangat padat. Tentu hal ini apabila tidak segera ditangani dengan mengambil keputusan yang tepat, maka akan membawa dampak buruk bagi perkembangan lingkungan geografis daerah khusus Jakarta yang notabene sudah terlalu padat. Sekalipun Jakarta diperluas hingga ke wilayah-wilayah terdekat seputar Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi, akan tetapi wilayah daerah khusus Jakarta terletak di Pulau Jawa yang juga secara realita juga memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi dengan populasi kurang lebih sebesar 56,1% dari jumlah seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tentunya memiliki alasan tersendiri, mengingat Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar dan terluas kedua di Indonesia setelah Pulau Papua yang memiliki luas sebesar 785.753 km persegi, sementara Pulau Kalimantan memiliki luas sebesar 743.330 km persegi. Akan tetapi Pulau Kalimantan secara geografis jauh lebih strategis karena terletak di tengah wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga ke Merauke. Dan secara geografis Pulau Kalimantan tidak terlalu banyak memiliki pegunungan terutama gunung api yang lagi-lagi gunung api terbanyak terletak di Pulau Jawa. Mengutip dari laman data Indonesia.id, dari 127 gunung api yang ada di Indonesia, terbanyak berada di Pulau Jawa yakni sebanyak 34 gunung api. Tentu hal ini juga dapat menjadi pertimbangan logis untuk segera memindahkan ibu kota negara ke wilayah yang lebih kondusif. Dengan pembangunan dan pindahnya ibu kota negara Republik Indonesia ke Kalimantan Timur, akan menjadi fakta unik, di mana pembangunan dan pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia akan menjadi sebuah identitas negara di mata dunia internasional sebagai negara berdaulat yang tidak bergantung pada peninggalan masa terdahulu yang kita sebut sebagai masa kolonial. Di samping itu pembangunan dan pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia yang saat ini sedang berlangsung merupakan kesempatan untuk menata tata ruang perkotaan yang lebih terstruktur dan terencana.
Hal lain yang akan menjadi fakta pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia ke ibu kota Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Kota berkelanjutan atau sustainable city, yakni pemukiman perkotaan yang mengikuti cara-cara ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya tanpa diskriminasi. Hal ini memenuhi kebutuhan masyarakat akan semua infrastruktur yang diperlukan seperti fasilitas sipil, perumahan, lapangan kerja, pendidikan, transportasi, kesehatan dan perawatan medis, pemerintahan yang baik, dan lain-lain. 2. Kota hijau merupakan green city yang memiliki konsep pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dicapai dengan strategi pembangunan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial dan perlindungan lingkungan sehingga kota menjadi tempat yang layak huni tidak hanya bagi generasi sekarang, namun juga generasi yang akan datang. 3. Kota cerdas atau smart city merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Di samping itu semua, tentunya secara fisik ibu kota negara Nusantara juga akan memiliki keunikan dengan adanya 1. Istana Negara berbentuk burung Garuda yang merupakan bangunan ikonik yang akan menjadi identitas dan kebanggaan bangsa dan negara Republik Indonesia. 2. Rencana pembangunan gedung tertinggi se-Asia Tenggara. 3. Mobil terbang yang akan dioperasikan di wilayah ibu kota negara Nusantara. 4. Tiang listrik berbicara sebagai penunjuk arah dan informasi seputar area tersebut. Tentunya ke depan apabila memungkinkan ibu kota negara Nusantara akan terus bertumbuh menjadi sebuah ibu kota negara yang akan memberikan dampak positif bagi perkembangan, pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Dan tentunya hal ini harus didukung penuh oleh bangsa dan rakyat Indonesia untuk tetap bersatu dan mengukuhkan diri sebagai pribadi positif sebagai dasar kualitas sumber daya manusia Indonesia yang dapat berkembang sejalan dengan kemajuan bangsa, negara dan zaman.